Halo sobat-sobat, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Rekam Jejak Official. Di edisi kali ini, Mimin akan kembali membahas mengenai kesenian Jawa Timur yang sudah menjadi tradisi dan sangat populer di kalangan masyarakat. Dan inilah sejarah beserta kisah mistis dari seni jaranan alias kuda lumping yang biasa disebut juga dengan jaran kepang. Dan begini kisahnya. Pada masa pemerintahan Raja Airlangga dari Kerajaan Kediri, Prabu Airlangga memiliki seorang putri yang bernama Dewi Songgolangit alias Kili Suci. Dia adalah seorang putri Raja Kediri yang sangat cantik. Pada waktu itu, Prabu Airlangga menginginkan Dewi Songgolangit untuk menikah. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Dewi Songgolangit mengadakan sayembara yang tertulis, barang siapa yang bisa membuat hiburan yang belum ada di Pulau Jawa, maka dia akan menjadi pendampingku. Lalu sayembara pun diumumkan. Dan tidak berapa lama datanglah beberapa pelamar yang diantaranya adalah Klana Sewandono, Toh Bagus utusan Singo Barong, dan Adipati Kalawuraha. Para pelamar bersama-sama mengikuti sayembara yang diadakan oleh Dewi Songgolangit. Setelah sampai di Kerajaan Kediri, beberapa pelamar itu pun bertarung terlebih dahulu sebelum mengikuti sayembara, dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Klana Sewandono yang pada akhirnya membuat perjanjian kepada Singo Barong untuk membuat kesenian unduh mantu yang harus diiringi oleh kuda jaran yang terbuat dari anyaman bambu dan harus diiringi oleh alat musik berupa kenong sebagai iring-iringan. Lalu setelah mengadakan pernikahan, Dewi Songgolangit akhirnya diboyong oleh Klana Sewandono ke daerah Wengker, Bantar Angin, yang sekarang daerah itu bernama Ponorogo. Kesenian jaranan pertama kali muncul di Kediri yang menggambarkan perjalanan boyongan Dewi Songgolangit dari Kediri menuju Wengker Bantar Angin. Pada saat boyongan ke Ponorogo, Dewi Songgolangit dan Klana Sewandono diarak oleh Singo Barong. Pengarakan itu dilakukan dengan jaran yang terbuat dari anyaman bambu yang lengkap dengan penari dan alat musik. Maka untuk mengenang sayembara yang diadakan oleh Dewi Songgolangit dan pernikahannya dengan Klana Sewandono dan Singo Barong, maka terciptalah sebuah kesenian yang dimana di dalamnya terdapat tarian Jathilan alias jaranan yang menyebar dari Ponorogo hingga Kediri. Dan kesenian jaranan menjadi tradisi budaya hingga saat ini, sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa kesenian jaranan berasal dari Kediri. Kisah mistis dari kesenian jaranan atau kuda lumping. Bagi masyarakat Jawa Timur sering menyebutnya dengan jaran kepang dengan menggunakan kuda yang terbuat dari anyaman bambu. Pada pertunjukan kuda lumping selain disuguhi atraksi tarian mistis, kadang terdapat juga atraksi kesurupan. Biasanya setelah tarian kuda lumping berjalan beberapa waktu, maka akan tiba masanya para pemain akan mengalami kerasukan atau kesurupan. Dalam kondisi seperti ini, pemain akan melakukan hal di luar kesadarannya. Mereka akan menari dan bertindak di luar nalar. Hal menarik adalah ketika pemain kesurupan, penonton akan melihat para pemain tersebut seperti kehilangan keseimbangan. Bahkan ada yang langsung terjatuh di tanah. Sesaat kemudian, para pawang atau yang sering disebut bopo menghampirinya dan melakukan beberapa ritual seperti membacakan mantra atau membisikkan di telinga pemain yang sedang di dalam keadaan kesurupan tersebut. Dengan kondisi ini, banyak pemain berubah perilaku yang berbeda, seperti menyerupai kuda, harimau, dan ular. Adapun perbedaan tingkah laku pemain yang kesurupan ini dipercaya disebabkan oleh roh yang masuk ke dalam raga pemain tersebut. Hal inilah yang menjadikan
kesenian kuda lumping menjadi lebih menarik lagi. Walaupun kental dengan nuansa mistis dan berkesan menyeramkan, justru hal inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh penonton. Bahkan dalam kondisi tertentu yang lebih ekstrim adalah ketika ada pemain yang bisa memakan pecahan kaca, mengupas kelapa dengan gigi, serta memakan ayam hidup-hidup. Dan yang kerap sering terjadi adalah keserupan massal antara pemain dan penonton yang ikut menari di dalam pertunjukan jaranan atau kuda lumping. Dalam jaranan, saat pemain kesurupan, tubuhnya dikuasai sosok makhluk yang sengaja dipanggil. Diiringi suara pecutan dan gamelan, tubuh pemain akan bergerak liar meski matanya terpejam. Sebelumnya, permainan jaranan yang menjadi pawang atau danhiangan harus mendatangi sebuah punden atau petilasan keramat. Sebelum pertunjukan digelar, pawang akan melakukan sebuah ritual untuk meminta izin kepada para leluhur atau penunggu yang berada di area lokasi pertunjukan yang akan berlangsung. Pawang atau gambuh sangat berperan penting dalam sebuah pertunjukan karena mereka bertugas untuk memastikan pertunjukan berjalan lancar. Pawang juga harus mengontrol para makhluk atau sosok-sosok yang akan merasuki para pemain agar jangan sampai sosok-sosok tersebut bersikap liar dan membahayakan para pemain. Setelah semua ritual dilakukan, barulah pertunjukan bisa dimulai. Suara gamelan mengawali dimulainya pertunjukan. Sambil memegang 3 tangkai dupa yang dibakar, ada 2 kategori makhluk halus yang akan merasuki pemain, yakni pemimpin kerajaan dan prajurit kerajaan. Keduanya mempunyai sikap yang berbeda. Pemimpin kerajaan merupakan sosok yang sulit dikendalikan. Jika sudah masuk ke tubuh pemain, mereka akan bergerak secara liar dan brutal. Sementara itu, sosok prajurit kerajaan merupakan sosok yang mudah dikendalikan. Sesajen yang diberikan pun berbeda. Untuk memanggil sosok raja, maka harus disiapkan seekor ayam hidup. Biasanya sosok itu akan meminta untuk memakan ayam tersebut hidup-hidup. Sedangkan untuk sosok yang berjenis prajurit kerajaan, cukup membakar dupa dan kemenyan. Maka di alam bawah sadarnya, para pemain akan menampilkan pertunjukan yang sangat epik dengan menari liar dan penuh energik. Selama ini tidak ada efek samping di dalam level berat yang dialami pemain setelah pertunjukan jaranan. Seni jaranan atau kuda lumping memang merupakan kesenian berbahaya yang melibatkan kejadian mistis dan di luar nalar. Kisah mistis Bantengan Part 2. Dalam kesenian bantengan atau masyarakat Jawa Timur sering menyebut berot yang sangat kental dengan nuansa mistis dan sering terjadi kesurupan massal di saat 2 kesenian tradisi ini dipentaskan. Bantengan menjadi seni tradisi mistis sekaligus ekstrim yang lahir sejak zaman Kerajaan Singosari, yang diperkirakan bermula pada tahun 1222. Penciptanya konon adalah patih Kerajaan Singosari bernama Santiko Joyo. Santiko Joyo menciptakan kesenian yang dipadukan dengan pencaksilat. Inspirasinya muncul setelah melihat sekumpulan banteng di tanah lapang meregang nyawa akibat ancaman harimau. Lalu patih Santiko Joyo memperhatikan bentuk tanduk banteng yang melengkung ke atas layaknya seseorang yang sedang berdoa. Pertempuran hidup dan mati dari kedua binatang itu mengilhami gerakan tari yang berfungsi sekaligus sebagai jurus silat. Di dalam pertunjukan bantengan akan menampilkan tokoh banteng yang diperankan oleh 2 orang dengan topeng dan jubah. Tanduk yang mencolok di dalam topeng kepala banteng terbuat dari tanduk banteng asli dengan berat yang bisa mencapai 30 kg. Tokoh lainnya adalah macan.
serta para pemeran pendukung yakni pemain dengan kostum kera. Sebagaimana dengan kesenian jaranan, para pemain bantengan juga akan memasuki tahap trans atau kesurupan. Beberapa pawang mulai melakukan prosesi cemeti atau pecut bumi untuk memberi tanda pada makhluk halus di lapangan bahwa raga para pemain bantengan sudah siap dirasuki. Bau menyengat pun keluar dari asap dupa dan kemenyan yang dibakar. Ayunan cemeti para pendekar membuat banteng marah. Sore itu, belasan darah ayam hidup membanjiri lapangan. Adapun salah satu pemain yang kesurupan pun mengamuk dan menyeruduk sesama banteng. Bahkan berhamburan berlarian ke penonton yang mengakibatkan beberapa penonton terluka. Lalu para pawang kemudian diturunkan untuk meredam aksi banteng liar tersebut. Salah satu banteng yang kerasukan meminta ayam kampung untuk dimakan hidup-hidup. Walaupun sekilas seperti pesta kesurupan massal, bantengan memiliki filosofi tersendiri sebagai simbolis masyarakat kelas bawah yang selalu menghadapi tantangan hidup serta ancaman yang membahayakan bagi mereka yang disimbolkan oleh sekelompok macan, dan yang pastinya ada godaan lain dalam menghadapi tantangan dan ancaman tersebut yang disimbolkan oleh sekelompok kera. Dan sekian, itu saja kisah Mimin kali ini. Dan menurut sobat-sobat, mana yang lebih seram, jaranan atau bantengan? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidak official kembali live bantengan di daerah Temas. Putra Wijaya. Persiapan masuk kalangan sing duwe gawe bos. Ayo. Itu saja cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Akhir kata, Mimin ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.